Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk menuntut ilmu. Amin. Hari ini, Rabu 20 Januari 2021, kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih di tema 5, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Materi hari ini diantaranya adalah tentang kalimat atau ungkapan ajakan, keberagaman, perbandingan bilangan, dan juga langkah-langkah dalam membuat karya ekspresi 3 dimensi. Untuk materi yang pertama yaitu tentang kalimat ajakan. Masih ingat ya, kalimat ajakan digunakan untuk mengajak seseorang melakukan sebuah kegiatan. Perhatikan contoh percakapan berikut. Ada percakapan antara Ibu dan Jaka. Ibu berkata, "Ayo kita makan bekal di dalam kelas saja, Jaka." Di teras kelas banyak teman sedang bermain. Kemudian Jaka memberikan tanggapan, "Baik Ibu, mari kita kembali ke kelas untuk makan bersama." Ibu menjawab, "Iya Jaka." Nah, dari contoh percakapan ini ada 2 kalimat ajakan. Kalimat yang pertama yang disampaikan oleh Ibu dan kalimat yang kedua yang disampaikan oleh Jaka. Ingat bahwa salah satu ciri kalimat ajakan itu ada kata ayo atau mari. Yang pertama, nah, ayo kita makan bekal di dalam kelas saja Jaka. Kemudian kalimat ajakan yang kedua, mari kita kembali ke kelas untuk makan bersama. Nah, itu adalah contoh dari kalimat ajakan. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Materi yang selanjutnya yaitu tentang keberagaman. Di sini ada keberagaman buah dan juga makanan kesukaan. Keberagaman buah kesukaan. Coba perhatikan tabel berikut. Di sini ada keluarga Ibu, ada Ayah Ardian, Ibu Puspa, Kak Anissa, dan Ibu. Ayah Ardian memiliki buah kesukaan pisang, sedangkan Ibu memiliki buah kesukaan berupa melon. Kak Anissa suka apel, dan Ibu sendiri suka dengan buah jeruk. Kemudian keberagaman makanan kesukaan. Masih dengan keluarga Ibu ya. Nah, di sini Ayah Ardian menyukai makanan rendang ya. Kemudian Ibu Puspa menyukai sate ayam, Kak Anissa bakso, dan Ibu menyukai soto. Nah, itu dari keluarga Ibu. Meskipun satu keluarga, mereka memiliki buah dan makanan kesukaan yang berbeda. Bagaimana dengan kalian? Makanan apa yang kalian sukai? Kemudian materi yang selanjutnya yaitu tentang perbandingan bilangan ya. Kita bisa membandingkan bilangan dengan menggunakan kata lebih banyak dan juga lebih sedikit, tergantung dari bilangan atau kelompok benda yang berada di sebelah kiri ya atau yang paling depan. Perhatikan contoh berikut. Isilah dengan kata lebih banyak atau lebih sedikit. Di sini Ustazah memiliki 2 kelompok buah apel. Kelompok yang pertama ya atau yang sebelah kiri atau yang sebelah depan terdapat 4 buah apel. Kemudian kelompok yang di sebelah kanan atau kelompok kedua memiliki jumlah apel sebanyak 3. Nah, kira-kira dengan gambar seperti ini kita bisa membandingkannya menggunakan kata lebih banyak atau lebih sedikit. Yang dijadikan patokan di sini adalah kelompok yang berada di sebelah depan atau yang di sebelah kiri. Ketika kelompok ini memiliki jumlah lebih banyak, maka kita bisa mengisi dengan atau membandingkannya dengan menggunakan kata lebih banyak. Begitu sebaliknya.
ketika kelompok benda atau bilangan yang berada di sebelah kiri memiliki jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok benda atau bilangan yang berada di sebelah kanan, maka kita bisa menggunakan kata lebih sedikit. Kemudian, sebagai contoh lagi, di sini Ustazah punya dua kelompok buah. Ada kelompok yang pertama itu kelompok buah leci. Kemudian kelompok yang kedua ada buah stroberi. Dari kelompok yang pertama, kita bisa menuliskan berapa jumlah lecinya. Jumlah lecinya ada 2, ya. Sedangkan stroberinya ada 3. Kira-kira kita dapat membandingkan kedua kelompok buah ini menggunakan kata lebih banyak atau lebih sedikit ya. Nah, kembali lagi kita harus memperhatikan kelompok benda atau buah yang berada di sebelah depan ya atau sebelah kiri, yaitu kelompok leci. Karena di sini leci memiliki jumlah yang lebih sedikit dibandingkan stroberi, maka kita bisa membandingkannya dengan menggunakan kata lebih sedikit. Oke, anak-anak bisa dipahami ya. Ingat ya, jika kelompok benda yang berada di sebelah kiri atau yang berada di paling depan memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan kelompok benda yang kedua atau yang berada di sebelah kanan, maka kita bisa membandingkannya dengan menggunakan kata lebih banyak. Namun, ketika kelompok benda atau bilangan yang berada di sebelah kiri atau paling depan memiliki jumlah lebih sedikit dibandingkan kelompok bilangan atau benda yang kedua atau yang di sebelah kanan, maka kita bisa membandingkannya dengan menggunakan kata lebih sedikit. Ini yang perlu kalian ingat ya, yang dijadikan patokan adalah angka atau kumpulan benda yang berada paling depan atau di sebelah kiri. Jika kumpulan benda di sebelah kiri lebih banyak, maka kita dapat menggunakan kata lebih banyak sebagai kata pembandingnya. Begitu juga sebaliknya. Jika kumpulan benda di sebelah kiri lebih sedikit, maka kita dapat menggunakan kata lebih sedikit sebagai kata pembandingnya. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami ya? Kemudian materi yang selanjutnya adalah membuat karya ekspresi 3 dimensi. Nah, langkah yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan alat dan bahan serta rancangan karya. Apa saja yang perlu disiapkan? Nah, yang pertama ada rancangan gambar, pensil, penghapus, gelas, dan mangkuk kertas serta spidol. Langkah yang kedua yaitu membuat gambar dasar pada gelas kertas. Mewarnai gambar dasar pada gelas kertas, merangkai mangkuk kertas sebagai bentuk tiruan atap, dan karya tiruan bentuk sekolah sudah jadi. Untuk pertemuan ini, kita hanya membahas langkah-langkah untuk membuat karya ekspresi 3 dimensi. Insya Allah, untuk prakteknya akan kita lakukan minggu depan ya. Oke anak-anak, hanya itu materi yang dapat Ustazah sampaikan. Tak lupa juga Ustazah menyampaikan terima kasih. Semoga kalian tetap semangat belajar dan juga selalu menjaga salat 5 waktunya ya. Dan diakhiri sama Ustazah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.